Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Setiawan dengan NIM 2021-22019, semester 3, Teknik Informatika Universitas Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang unit bisnis. Sebelumnya, apa sih itu unit bisnis? Unit bisnis adalah suatu unit yang memasarkan sekumpulan produk-produk yang berhubungan kepada suatu kelompok konsumen yang jelas, memiliki misi dan tujuan tersendiri yang dapat direncanakan dan dievaluasi secara independen. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang unit bisnis mie gacuan. Nama mie gacuan diambil dari kata gaco, yang artinya jagoan atau andalan dalam bahasa Jawa. Tidak heran jika mie gacuan menjadi tempat bersantap favorit bagi masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, pelajar, dan keluarga. Dengan mengusung suasana restoran yang atraktif, keren, dan modern, dan juga dilengkapi berbagai fasilitas, membuat setiap pengunjung makin betah dan selalu ingin kembali lagi. Mie gacuan bisa dikatakan sebagai mie pedas nomor 1 karena harganya murah, menunya enak, mengenyangkan, dan konsep resto merakyat. Hal itu membuat banyak orang rela mengantri. Outletnya selalu ramai walaupun kompetitornya banyak. Hal itu membuat orang-orang penasaran bagaimana strategi pemasaran mie gacuan yang membuatnya digemari banyak orang. Selanjutnya, 5 power porter pada bisnis. 5 power porter atau 5 kekuatan porter adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan untuk menganalisis industri, kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut, dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan yang dipublikasikan. Power porter yang pertama yaitu persaingan kompetitif. Yang pertama dari 5 kekuatan porter melihat jumlah dan kekuatan pesaing. Pertimbangkan beberapa banyak pesaing, siapa mereka, dan bagaimana kualitas produk lain dibandingkan dengan produk mie gacuan. Dalam industri di mana persaingan sangat ketat, mie gacuan menarik pelanggan dengan harga yang murah, mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, dan kehadiran mie gacuan telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market di mana mie gacuan hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu kami kedepankan agar mie gacuan tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen. Untuk bersaing dengan kompetitor lain, sebuah perusahaan harus memiliki sebuah strategi bisnis. Strategi bisnis mie gacuan adalah salah satu dari sekian banyak strategi yang ada di dalam dunia bisnis. Sebuah strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh banyak brand adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi pemasaran merupakan logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan sebuah nilai dan memperoleh keuntungan yang berasal dari hubungan antara unit bisnis dengan konsumen. Power porter yang kedua, kekuatan pemasok. Pemasok mendapatkan kekuatan jika mereka dapat menaikkan harga dengan mudah atau
menurunkan kualitas produk. Jika pemasok adalah salah satunya yang dapat menyediakan layanan tertentu, maka mereka memiliki kekuatan pemasok yang cukup besar. Bahkan, jika mie gacuan dapat mengganti pemasok, perlu mempertimbangkan seberapa mahal biayanya. Semakin banyak pemasok yang harus dipilih, maka semakin mudah untuk beralih ke alternatif yang lebih murah. Tetapi, jika ada lebih sedikit pemasok dan sangat bergantung pada mereka, semakin kuat posisi mereka dan kemampuan mereka untuk membebankan biaya lebih banyak kepada mie gacuan. Ini dapat mempengaruhi profitabilitas, misalnya jika dipaksa melakukan kontrak mahal. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Jika jumlah pembeli rendah dibandingkan dengan jumlah pemasok dalam industri, maka mereka memiliki apa yang dikenal sebagai kekuatan pembeli. Ini berarti mungkin merasa mudah untuk beralih ke pesaing baru yang lebih murah, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Pikirkan berapa banyak pembeli yang dimiliki, yaitu orang yang membeli produk dari mie gacuan. Pertimbangkan ukuran pesanan dan berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk beralih ke pesaing. Ketika hanya berurusan dengan beberapa pelanggan cerdas, mie gacuan memiliki banyak kekuatan. Tetapi, jika memiliki banyak pelanggan dan sedikit persaingan, maka daya beli akan menurun. Yang keempat, ancaman substitusi. Ancaman substitusi ini mengacu pada kemungkinan pelanggan mie gacuan menemukan cara berbeda dalam melakukan apa yang dijual, seperti rasa pedas dan harga yang murah. Itu bisa lebih murah atau lebih baik, atau keduanya. Ancaman substitusi meningkat ketika pelanggan merasa mudah untuk beralih ke produk lain, atau ketika produk baru yang diinginkan memasuki pasar secara tidak terduga. Yang kelima, ancaman pendatang baru. Posisi dapat dipengaruhi oleh kemampuan pesaing potensial untuk memasuki bisnis mie gacuan. Jika hanya membutuhkan sedikit uang dan usaha untuk memasuki pasar dan bersaing secara efektif, atau jika memiliki sedikit perlindungan untuk teknologi utama, pesaing dapat dengan cepat memasuki pasar dan melemahkan posisi. Tidak banyak untuk mengetahui strategi bisnis mie gacuan yang diterapkan selama ini. Jika diperhatikan, mie gacuan menjadi sebuah tren baru di dunia kuliner. Strategi bisnis yang dilakukan oleh mie gacuan menjadi salah satu strategi yang sukses, membuatnya menjadi salah satu tujuan kuliner dari kaula muda. Beberapa orang telah melakukan analisis terhadap strategi bisnis yang dilakukan oleh mie gacuan hingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Terus, selanjutnya, di bagian mana sih unit bisnis mie gacuan? Rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan dengan tingkat kepedasan tertentu semakin ramai dikunjungi oleh pembeli. Contoh nyatanya adalah restoran mie gacuan, yang menu andalannya adalah mie goreng pedas. Saking larisnya, mie gacuan kini sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Unit bisnis mie gacuan termasuk kegiatan usaha restoran mie pedas yang dijalankan di seluruh skala usaha dengan tingkat resiko yang ditentukan berdasarkan kapasitas kursi pelanggan yang tersedia. Sebenarnya, keberhasilan beberapa usaha restoran mie pedas tidak terlepas dari konsep restoran trendy dengan harga yang terjangkau. Faktor lain, kepopuleran mie pedas juga didukung dengan selera masyarakat Indonesia yang dikenal menyukai cita rasa kuliner pedas. Terdapat 4 elemen
dari marketing mix, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Yang pertama, produk. Produk adalah sebutan dari barang yang diproduksi guna memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Ini menjadi sebuah makanan yang cukup diminati oleh sebagian besar orang. Produk kuliner utama yang dipasarkan oleh mie gacuan berupa produk olahan mie dengan rasa pedas yang cukup digemari oleh banyak orang. Tren mie pedas ini memang sudah berlangsung selama beberapa waktu dan masih konsisten hingga saat ini. Yang kedua, distribusi. Distribusi bisa diartikan sebagai tempat di mana produk dipasarkan atau didistribusikan kepada para konsumen. Jika melihat pemilihan tempatnya, mie gacuan sudah cukup efektif dengan memilih tempat-tempat dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi, seperti di jalan besar maupun dekat dengan universitas. Hal ini dikarenakan target pasar yang dituju oleh mie gacuan adalah anak-anak muda yang gemar makan pedas. Selanjutnya yang ketiga, promosi. Promosi adalah sebuah sarana yang digunakan sebagai upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung dengan produk dan merek yang dijual oleh sebuah perusahaan. Promosi yang dilakukan oleh mie gacuan adalah melalui media sosial. Selain itu, pemilihan tempat juga memiliki relasi yang cukup erat untuk mendukung promosi yang digunakan. Yang keempat, harga. Harga merupakan faktor yang relatif bagi sebagian orang. Penentuan harga tentunya dilakukan melalui proses dan berbagai pertimbangan yang ketat. Namun, harga yang murah tidak selalu memiliki kualitas yang baik. Harga yang dipatok oleh mie gacuan terhadap menu-menunya masih termasuk murah. Oke, selanjutnya strategi target dan strategi advantage. Strategi target. Mie gacuan menjadi salah satu restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia. Harga yang murah, menu mie pedas yang enak, mengenyangkan, serta konsep resto yang merakyat membuat orang rela mengantri hingga berjam-jam hanya untuk mengicipi mie pedas satu ini. Mie gacuan ini cepat sekali berkembang meskipun umurnya belum lama ya. Namun outlet yang mereka buat tidak pernah sepi pembeli. Kompetitornya banyak, namun belum ada yang menandinginya. Berikut strategi target marketing yang membuat gacuan laris manis. Yang pertama, smart branding. Target pasar mie gacuan adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dari target pasarannya ini, mie gacuan melakukan branding dengan baik dan sesuai target marketnya, mulai dari logo, nama, hingga setting flash yang seragam di setiap outletnya. Branding ini ternyata membuat mie gacuan menjadi top of mind di pikiran pembelinya. Mie gacuan berhasil menanamkan brand image yang bagus dibandingkan kompetitornya. Yang kedua, produk cost cross subsidization adalah adanya kekurangan biaya di salah satu produk, kemudian ada kelebihan biaya di produk lain. Strategi ini disebut subsidi silang. Biayanya dialokasikan merata, jadi rata-rata secara umum ke beragam produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang dipakai di tiap produk. Di tiap outlet mie gacuan mempunyai kos produk berbeda-beda karena menyesuaikan nilai pasar di daerah tersebut. Tapi harga yang ditawarkan sama di semua outlet. Selanjutnya, yang ketiga, memakai strategi psikologi marketing FOMO. FOMO menjadi
singkatan dari fear of missing out, artinya kurang lebih takut atau gelisah ketinggalan suatu aktivitas tertentu. Misalnya, setiap melewati outlet mie gacuan yang selalu ramai dengan antrian yang panjang, mie gacuan ini terus membuka cabang di berbagai daerah. Dan hal itu membuat penasaran apakah rasa outlet A sama dengan outlet B. Akhirnya, datang dan mencoba di outlet tersebut. Rasa penasaran dalam strategi psikolog marketing disebut FOMO. Oke, selanjutnya strategi advantage atau keunggulan. 1. Tentang harga nih. Adanya menu yang bervariasi juga didukung dengan harga yang terjangkau. Dalam bisnisnya, mie gacuan tak hanya mengambil keuntungan yang besar, sehingga bisa menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan. Untuk harganya pun bisa dikatakan lebih terjangkau, sehingga anak muda pun bisa menikmatinya. Seperti contoh pada menu yang ditawarkan mulai dari 10 ribuan, sudah bisa menikmati makan mie di restoran tersebut. Yang kedua, branding. Mie gacuan melakukan branding sesuai dengan target market yang mereka inginkan. Target market mereka adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga harganya pun harus disesuaikan oleh kantong mereka. Dengan branding mie pedas nomor 1 di Indonesia, maka mie gacuan pun semakin diingat oleh para konsumennya, terutama bagi mereka yang suka makanan yang pedas. Oke, yang ketiga, lokasi dan tempat yang nyaman. Lokasi yang strategis juga menjadi salah satu strategi bisnis dari mie gacuan. Anda bisa menemukan restoran tersebut di dekat area kampus, kos mahasiswa, perkantoran, dan cabang-cabang lain yang aksesnya mudah dilihat atau di pinggir jalan-jalan besar. Tak hanya itu, restorannya pun juga menyediakan tempat yang nyaman. Selain lokasinya yang strategis, mereka juga menyediakan fasilitas yang bisa dipakai oleh pengunjungnya, seperti wifi, colokan listrik, hingga alunan musik. Strategi bisnis ini terbukti menjadikan mie gacuan salah satu mie viral yang ada di Indonesia. Yang keempat, substitusi brand yang sedikit. Kompetitor mie gacuan yang sama-sama menciptakan brand mie pedas jadi lebih sedikit. Hal ini karena mereka kalah saing dengan mie gacuan. Akhirnya, mie gacuan tetap ramai dan menjadi top of mind di pikiran masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya di sisi primary dan support activities. Sisi primary, kegiatan utama atau primary activities. Kegiatan utama dalam bisnis adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Kegiatan utama ini dinilai sebagai kegiatan yang penting dalam menjalankan unit bisnis. Mie gacuan salah satu kuliner pedas yang bergerak di bidang makanan dengan produknya berupa mie. Rata-rata pelanggan mie gacuan adalah para remaja. Mie gacuan adalah perusahaan dari PT Pestapura Abadi yang bergerak di bidang food and beverage. Perusahaan PT Pestapura Abadi ini sudah memiliki banyak cabang, di antaranya di Malang, Madiun, Kediri, Mojokerto, Tulungagung, Pasuruan, Jombang, Solo, Yogyakarta, Ponorogo, Blitar, Bali, Ngawi, dan Bandung. Perusahaan kuliner tersebut dapat berkembang pesat dengan cabang yang menyebar di berbagai kota besar dan memiliki banyak pelanggan. Untuk mempertahankan mie gacuan tetap stabil dan terus meningkat, pihak pengelola mie gacuan harus mampu
menerapkan strategi yang tepat, dan bagaimana perusahaan juga harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen saat ini. Mie Gacuan memiliki keunikan tersendiri dalam produknya, yaitu mempunyai variasi menu makanan dan minuman yang khas, yang dulunya menggunakan nama-nama seram seperti setan, iblis, genderuwo, hingga sundel bolong. Dan kini papan menu dihiasi nama-nama asik seperti mie sweet, mie pimpa, mie gacuan, dan minuman es gobak sodor, es teklek, es lugu batok, dan es petak umpet. Inilah menu lama dan menu baru mie gacuan yang sudah diubah belum lama ini. Perkembangan usaha mie gacuan mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari rating yang didapatkan. Bagaimana mie gacuan mempunyai rating yang lebih unggul daripada pesaingnya, membuat minat beli konsumen semakin tinggi. Oke, selanjutnya support activities. Kegiatan pendukung atau support activities dalam unit bisnis adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama yang mana tanpa adanya kegiatan ini, maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Dapat diketahui bahwa mie gacuan lebih unggul dari beberapa mie lainnya. Hal ini dilihat dari konsumen yang terus berdatangan serta melakukan pembelian berulang dan adanya rekomendasi dari seseorang yang menceritakan informasi mengenai produk mie gacuan kepada orang lain, sehingga timbulnya minat beli para konsumen setelah mendapatkan informasi mengenai produk mie gacuan. Mie gacuan mendapatkan respon sangat positif dari konsumen sehingga konsumen tidak meragukan mengenai produk mie gacuan. Selain itu, konsumen merasa puas setelah melakukan keputusan pembelian pada mie gacuan ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.